Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan mosi kali ini. Terima kasih juga yang saya hormati juga Dewan Juri serta teman-teman yang saya hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin memaparkan mosi yang telah diberikan moderator. Sebelum itu ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanadia Kurniasari dari SMA 115 Jakarta. Mosi kali ini adalah bahwa pemerintah mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada tes hasil nilai atau tes akademik. Di sini saya sebagai tim pemerintah mendukung mosi kali ini, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai akademik. Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada individu tersebut. Selain itu, tes talenta bawaan juga merupakan faktor yang dapat menentukan minat dan bakat seseorang dalam meraih kesuksesan. Dengan ini bisa membuat atau meminimalisir kesalahan seseorang mahasiswa dalam memilih jurusan. Tes talenta bawaan sangat penting sebagai tolak ukur seseorang mahasiswa dalam menentukan potensinya ketimbang nilai akademik. Maka dari itu, saya dari tim pemerintah sendiri menyetujui bahwa penerimaan mahasiswa baru lebih pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai akademik seseorang. Karena tes talenta bawaan merupakan bakat bawaan manusia itu sendiri, yang apabila kalau bakat tersebut dikembangkan dapat membentuk karakter-karakter yang lebih maksimal. Selain itu, tes talenta bawaan bisa menentukan seseorang mahasiswa dalam memilih jurusan yang geluti dan menghindari kejenuhan dalam belajar karena tidak sesuai dengan minat dan bakat. Dewan juri yang saya hormati, penerimaan mahasiswa baru sesuai talenta bawaan dapat menghindari kesalahan dalam mengambil jurusan. Pentingnya dalam menentukan suatu jurusan itu tergantung dari apa yang kita pilih. Apabila kita tidak memilih suatu jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat kita akan sama saja kita akan merusak diri kita sendiri atau menghancurkan diri kita sendiri di masa akan datang. Misalkan saja seorang mahasiswa di bidang ekonomi, ia bekerja bidang ekonomi, dia mendapatkan gelar sarjana ekonomi, tetapi ia malah bekerja sebagai bidang guru. Nah, itulah yang dapat membuat seseorang itu merusak kehidupannya di masa yang akan datang. Lalu, sejumlah survei mengatakan bahwa di Indonesia menyebutkan bahwa 50% mahasiswa di Indonesia mengalami salah pilih jurusan. Hal inilah yang membuat seseorang mahasiswa mengalami kejenuhan dalam menentukan karir dia yang akan datang. Selain itu juga terjadinya sifat kejenuhan dalam belajar selama menjadi mahasiswa. Selain itu juga ada rasa bingung dalam menentukan arah karir setelah ia melanjutkan kelulusan atau setelah ia selesai menyandang gelar yang ia dapati. Dikarenakan adanya rasa gengsi atau kurangnya mengenal potensi bawaan itu sendiri. Contohnya saja di negeri Finlandia, sebagai suatu negara dengan pendidikan terbaik di dunia hanya memperlakukan waktu belajar 5 jam saja. Nah, selebihnya para siswa-siswa mereka lebih didorong untuk menyalurkan minat dan talenta bawaan mereka sendiri. Coba pikirkan di Indonesia. Di Indonesia kita belajar itu dari jam 7 sampai jam 12. Nah, kita hanya memikirkan akademik saja, bukan tapi malah memikirkan talenta bawaan kita. Malah seseorang itu misalkan tidak suka dengan akademik itu, misalkan seorang ini tidak suka dengan matematika, tetapi dia harus menjalani pelajaran matematika itu dari pagi sampai sore, yang dia itu tidak sesuai dengan minat dan bakat dia. Kecerdasan intelektual seseorang tidak menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang dalam bersaing, khususnya ketika mahasiswa itu sudah selesai menempuh pendidikannya. Contohnya saja, suatu perusahaan raksasa seperti Google hanya tidak memerlukan ijazah nilai akademik seseorang untuk melamar kerja di sana, asalkan seseorang itu memiliki tes potensi bawaan yang bagus atau sesuai dengan minat atau dengan bahasa sekarang itu passion yang ia geluti, maka Google dapat menerima seorang mahasiswa atau pekerja tersebut. Kesimpulan di sini, saya sebagai tim pemerintah menyetujui bahwa pemerintah
bahwa penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil tes akademik. Dikarenakan tes talenta bawaan itu dapat mengukur suatu tolak ukur seseorang ketimbangan nilai akademik. Tes talenta bawaan bisa membuat seseorang sesuai dengan minat dan bawaan ketimbang seseorang itu terstuck dengan pendidikan atau yang tidak nilai akademik yang tidak ia tekuni. Meskipun orang itu pintar dalam akademik tersebut, tapi belum tentu seseorang itu berbakat dalam bidang tersebut. Ada kata-kata yang mengatakan bakat membuat Anda bisa belajar lebih mudah dari kebanyakan seseorang, dan keseriusan berarti akan membuat Anda mengalahkan orang yang berbakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya hargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.